Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati sayyidil mursalin. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, dan juga lebih khusus lagi para santri yang hadir di majelis ini, para hadirin hadirat. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkumpulan kita atau acara kita, yaitu untuk menjelaskan daripada hikmah-hikmah yang pernah kami hadirkan di media-media dakwah Al-Bahjah. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-10. Hikmah yang ke-10. Hanya kebodohan yang menjadikan seseorang itu sombong. Bermula dari air mani yang hina, dan akhirnya menjadi bangkai yang busuk. Di saat hidup pun kemana-mana di perutnya tersimpan sesuatu yang busuk, yang harus dibuang dengan kondisi busuk. Keringat mengucur pun menjijikkan. Yang biasa dengan baju bermerek akhirnya pun mengenakan kain kafan, baju seragam si fakir dan si miskin, dan si fakir dan si kaya. Merenungi diri. Kalau ada orang sombong, sebetulnya dia adalah orang yang sangat bodoh. Dan mengherankan tentu bagi orang yang berakal. Imam Ali bin Abi Thalib terheran dengan orang sombong. Gimana orang bisa sombong? Yang tu'arrikuhul baqqatu, yang gara-gara kepinting saja sudah nggak bisa tidur. Wa tuntinhul arqatu, dan menjadikan bau tidak sedap gara-gara keringat. Di perutnya ada kotoran, setiap hari harus dibuang, itu adalah kotoran. Bagaimana dia harus sombong? Ini bahan untuk kita merenungi diri kita sendiri. Kalaupun kita diberi oleh Allah sesuatu yang baik, itu dari Allah, bukan dari kita. Maka benar-benar kalau orang sombong ini adalah karena bodoh. Tidak pantas sombong. Dan hukumannya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Di dalam hati seorang hamba jika ada kesombongan sekecil apapun, dia harus mencicipi neraka dia. Kesombongan menghantarkan ke neraka. Dan sebab-sebab sombong macam-macam. Sebab sombong itu justru karunia. Karena karunia menjadi sombong. Ini adalah orang yang tertipu. Karunia itu diberi dia. Dia bukan mempunyai dari dirinya. Allah beri dia kekayaan, Allah beri ketampanan, Allah beri kecerdasan, Allah beri ilmu, Allah beri tahta. Akan tapi ternyata dengan pemberian Allah dia sombong karena dia bodoh. Tapi hamba yang sadar akan selalu menjadikan apapun yang Allah berikan kepadanya adalah bahan untuk menghadirkan syukur. Untuk menghadirkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali bin Abi Thalib minum air dingin. Di kalangan orang-orang ahli mujahadah, tidak pantas kalau bersenang-senang dengan makanan dan minuman.
Artinya semuanya berjalan wajar, bukan memperbaiki makanan, karena itu adalah urusannya orang yang kualitasnya kualitas kotoran. Man hammuhu batnuhu faqimatuhu mithlu ma kharaja minhu. Kalau orang punya pikiran hanya di perutnya saja, maka nilai orang tersebut seperti yang keluar dari perut tersebut. Orang-orang soleh bukan urusannya urusan perut. Akan tapi suatu ketika Imam Ali bin Abi Thalib meminum air dingin, di saat ditanya, ya Imam Ali, engkau meminum air dingin, artinya enggak pantas, artinya kita itu mengenak-enakkan makanan dan minuman. Apa kata Imam Ali bin Thalib? Imam Ali bin Abi Thalib berkata, uridu an astakhrija syukra min somimi qalbi. Aku sengaja minum air dingin begini agar aku bisa mengeluarkan rasa syukur yang dalam dari dalam kalbuku. Itulah orang yang sadar akan karunia. Nikmat yang Allah berikan untuk jadi bahan syukur, bukan menjadi sebab sombong. Baik. Kesombongan ada macam-macam sebab. Sebab kalau diteliti orang sombong aneh. Sebab kekayaan, kekayaan Allah yang kasih. Sebab kecerdasan, cerdas Allah yang kasih. Sebab ilmu, ilmu Allah kasih. Sebab nasab, dia enggak milih juga, Allah yang kasih. Lalu kenapa orang sombong? Ya karena bodoh tadi. Dan kesombongan ini kalau sudah menguasai di hati sangat berbahaya, bisa menjadi sebab seseorang menolak kebenaran yang Allah kirim. Sementara Allah yang Maha Kasih akan selalu mengirim dan mengirim kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Akan tapi kadang ada hijab dari seorang hamba tersebut, yaitu al-kibru batarul haq. Kesombongan menjadikan orang ingkar, menolak kebenaran yang Allah kirim. Padahal mengetahui, mengerti itu sebuah kebenaran, cuman karena ada kesombongan, maka orang akan menolak kebenaran. Dia tahu dan dia sadar, dia mengerti kalau itu kebenaran, tapi pada akhirnya menolak karena ada kesombongan di dalam hati. Imamul Mutawadhi'in, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau imamnya ahli tawadhu, tapi bagaimana beliau? Kalau bicara tentang kegantengan, beliau adalah manusia terganteng, keharuman, paling harum, kecerdasan, paling cerdas, kepandaian, paling, nasab terbagus. Akan tapi beliau adalah yang paling tawadhu. Beliau adalah imamul mutawadhi'in. Berbeda dengan imamul mutakabbirin, iblis. Imamul mutakabbirin, iblis. Aba wastakbara wa kana. Aba wastakbara. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Iblis sombong karena karunia Allah, karena kehebatan di dalam beribadah, ahli dalam mengabdi kepada Allah, sujudnya hebat iblis. Akan tapi dalam hati ada kesombongan, maka menjadi sebab tidak patuh kepada Allah. Disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia enggak mau karena ada kesombongan. Bukan level saya ini, kok bisa? Ini ceritanya gimana, rumusnya, rumus apa ini? Menurut iblis, rumus apa? Aku ini diciptakan oleh Allah lebih dulu dari Adam, puluhan ribu tahun sebelum Adam diciptakan. Kemudian aku juga punya prestasi sujud, tidak ada sejengkal tanah di bumi kecuali sudah aku gunakan untuk sujud. Ini Adam baru diciptakan oleh Allah, kenapa aku harus sujud penghormatan kepada Adam? Enggak. Karena kesombongan di dalam hatinya. Iblis menjadikan makhluk yang namanya iblis tertolak dari rahmat Allah karena sombong. Begitu juga orang-orang yang ada pada zaman Nabi, orang-orang Yahudi yang semula menanti kedatangan Nabi, akan tapi mereka pada akhirnya menolak karena kesombongan. Mereka merindukan, mereka berharap Nabi Sayyidina Muhammad SAW adalah dari Bani Ishaq, dari Yakub, bukan dari Bani Ismail. Akan tapi ternyata yang keluar Nabi Muhammad dari Bani Ismail, maka tidak bisa menerima. Padahal dulu menanti-nanti kedatangan baginda Nabi, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka itu dahulu, orang-orang Yahudi itu kalau dalam peperangan selalu kalau ingin dimenangkan oleh Allah, mereka menyebut nama nabi akhir zaman agar dimenangkan oleh Allah, dan dimenangkan. Dan mereka tahu betul sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW.
Karena disebutkan di dalam kitab suci mereka dengan keterangan yang sangat jelas, sehingga kenalnya beliau adalah kepada baginda Nabi seperti seorang ayah. Ya'rifuna abna'ahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu, sangat mengenali baginda Nabi seperti mengenali anak-anak mereka. Mereka sangat tahu, dan itu Nabi yang dinanti, itu orang yang dinanti-nanti, tapi karena ada kesombongan. Ini akibat daripada sombong. Di samping orang sombong itu bodoh, akibatnya semacam ini. Maka ahli neraka yang seperti iblis, imamnya kan iblis, ahli neraka. Maka mari kita koreksi diri kita sendiri. Kadang kita bangga, kita sombong dengan bapakku karena anaknya seorang kiai. Kekayaan bapakku karena bapaknya orang kaya. Bapakku pejabat. Maka kalau gelar-gelar itu dibawa bukan untuk disyukuri, maka akan menjadikan seorang itu sombong. Dan coba saja kalau orang membawa kesombongannya nggak bisa dididik. Orang kemana-mana merasa anaknya kiai. Merasa anaknya kiai, susah diatur. Merasa anaknya pejabat, susah diatur. Karena tidak ada tawadhu. Rumus ilmu harus tawadhu. Nggak akan bisa orang mendapatkan ilmu kecuali dengan ketawadhuan. Dengan ketawadhuan itulah ilmu akan didapat. Maka kalau orang sombong di samping dia bodoh, dia akan banyak rugi, banyak dirugikan oleh dirinya sendiri. Kembali kepada renungan hikmah. Gimana kok dikatakan bodoh? Coba saja. Apa yang bisa kita banggakan dari diri kita ini? Yang katanya cantik jelita, ganteng mempesona, umur 60-70 tahun keriput sudah, peyot semuanya. Ayo mau apa? Mana? Dulu masa muda itu kisah masa lalu. Belum lagi kalau sudah meninggal, kalau sudah mati, tubuhnya kata cantik jelita 3 hari membengkak dia. Membengkak, mau meletus dah. Setelah itu bau busuk dia. Dan kita bagaimana di dalam perut kita ada kotoran yang harus dibuang dalam keadaan busuk. Asal kita adalah sesuatu yang menjijikkan, air mani yang menjijikkan, ma'im mahin. Apakah pantas kita itu setelah itu sombong? Mulut tidak dicuci sehari saja baunya tidak tahu kemana-mana. Keringat pun demikian. Apa yang akan kita sombongkan setelah itu? Mari kita merenung. Kita renungi diri kita sendiri, gak pantas sombong. Kalaupun ada sesuatu yang kita miliki, yang itu pun Allah yang memberi, bukan karena kita punya bisa mengeluarkan itu semua dari diri kita sendiri. Semua pemberian dari Allah. Setelah mati lihat kain kafan. Kalau kita merenung semua kekayaan orang yang mengumpulkan kekayaan dengan harta yang melimpah, rumah megah, mobil mewah, semuanya serba wah, pun pada akhirnya harus ditinggalkan. Setelah meninggal apa? Dia yang mencarinya dengan capek dan susah payah. Dia meninggal sudah tidak bisa membawa apa-apa, hanya kain kafan saja. Dia minta tambahan nggak boleh sama anaknya. Bahkan di saat masih hidup pun banyak batasan, nggak semuanya bisa dipakai. Tapi lihat kesombongan. Kesombongan Qarun, kesombongan Fir'aun, kesombongan Namrud, kesombongan Abraha, kesombongan itu akan hancur semuanya. Tapi kita ahli iman, ahli la ilaha illallah. Mari kita tata hati kita. Termasuk penyakit yang membahayakan, dan ini termasuk ummahatu amradil qulub. Induk daripada penyakit hati adalah kesombongan yang ada di dalam hati kita, kata Imam Haddad. Dan juga kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukul Muridnya, dan kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya. Kesombongan adalah induk daripada penyakit-penyakit yang lain. Lah kalau orang sudah sombong itu bagaimana? Nggak ingin ada orang lain lebih dari dia, maka kalau ada orang lain mau mengunggulinya, maka ada kegelisahan di dalam hatinya. Bahkan mungkin marah. Itulah sifat ngiri yang muncul. Sakit hati, rugilah dia. Ingin semua orang ada di bawahnya. Ghamtun nas, merendahkan manusia. Kalau berbuat baik pun bukan karena Allah, akan tapi berbuat baik karena ingin menampakkan kehebatannya. Dan dia enggak mendapatkan pahala karena kesombongan dalam hatinya.
Jika ada orang dermawan, dia ingin lebih disebut sebagai orang dermawan. Maka kalau ada orang berderma 1 miliar, dia ingin 2 miliar. Cuman bukan karena Allah, tapi karena dia ingin jadi orang sombong, pengen disebut sebagai orang paling hebat. Dikuasai oleh ananya, anani, ego. Ana itu adalah kalimat iblis waktu dia menyombongkan diri. Dikatakan, kenapa engkau gak sujud wahai iblis? Dia menjawab dengan ana khairun minhu, ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada Adam. Allah, ana, ego. Orang membesarkan akunya. Mari kita semua merenungi. Yang punya nasab syukurilah. Sehebat apapun nasabmu, jika ternyata akhlak menjadi rendah. Orang tuamu adalah orang sealim apapun orang tuamu. Kalau akhlak anak jelek, tidak akan mulia dia. Kekayaan yang melimpah, kalau tidak dibarengi dengan ketawaduan, maka justru akan menjadikan semakin sengsara itu kekayaan. Akan menjadikan dia semakin sombong. Kecerdasanmu, wahai para penuntut ilmu, para santri, jangan sombong dengan kecerdasanmu. Ketahuilah begitu mudahnya Allah untuk menghilangkan hafalan seseorang. Dibikin licin, lantainya kepleset, gegar otak, hilang semuanya. Mau sombong apa itu orang? Mau sombong, gak ada artinya sombong. Itu pemberian dari Allah, kecerdasan dari Allah. Maka hendaknya kita memperbanyak kalimat alhamdulillah, menyadari bahwasanya apapun yang Allah karuniakan ini adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, bukan untuk menjadikan sebab kita sombong. Dengan ilmu, dengan gelar keustadzannya, sehingga nanti membuat ustadz kelas mengenah ke atas. Dijemput pakai mobil biasa saja, gelisahnya setengah mati, kipas-kipas dari awal sampai akhir karena mobilnya nggak ada AC-nya. Ini ustadz sombong. Baginda Nabi Muhammad SAW, imamul mutawadhi'in, imamnya orang tawadhu. Sampai suatu ketika ada orang di luar Islam itu datang, aina Muhammad, aina Muhammad, aina Muhammad. Mana namanya Muhammad? Orang yang kalian sanjung mana? Itu. Tidak mengira Nabi Muhammad duduk di atas tanah. Nabi mengatakan, ya, aku adalah Muhammad bin Abdullah, anaknya seorang ibu yang hanya makan daging dendeng, daging kering. Duduk di atas bumi, di atas tanah. Tidak menampakkan kesombongan. Kadang kita itu sombong dengan pemberian Allah sedikit, saya sudah sombong ya luar biasa. Malu kalau kita sombong. Apapun yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita jadikan bahan bersyukur kepada Allah. Allah bisa mencabut itu semuanya. Ingat, orang kaya raya hari ini bisa esok hari menjadi hancur. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan itu semuanya. Mari kita syukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, agar kita mendapatkan jaminan dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut untuk kita. Nikmat apapun yang Allah berikan, jangan menjadi sebab tawadhu. Yang punya nasab syukuri, yang punya ilmu syukuri, yang punya kekayaan syukuri, yang punya kecerdasan syukuri, yang punya ketampanan syukuri. Dan syukur itu apa sih? Menggunakan sesuatu yang Allah berikan untuk yang Allah ridhoi, itu mensyukuri. Maka dengan beginilah kita akan selamat. Kalau tidak, kita ikut Imam Iblis. Imam Iblis, dan Iblis berhasil mendidik generasi-generasi penerus itu. Itu kan didikan Iblis, itu muncul Fir'aun. Pengikut Fir'aun itu juga tidak percaya kalau Fir'aun Nabi, Bapak Tuhan itu. Sama-sama, cuman karena takut saja. Sampai nanti pada zaman Nabi ada musuh-musuh Nabi dengan kesombongannya. Intinya kalau orang sombong akan rugi dia akan tidak mendapatkan kebaikan. Ayo renungi semua apa yang Allah berikan kepada kita, jadikan ini adalah bahan untuk kita syukur kepada Allah Subhanahu. Kalau tidak, kita akan rugi dan rugi, akan berakhir semuanya.
Tapi kalau kita semuanya kita jadikan bahan untuk tawadhu, lalu mengadu kepada Allah, baik kepada Allah, berbuat baik kepada Allah dengan karunia Allah, maka ketahuilah semua karunia itu akan abadi. Harta yang Allah berikan kepadamu, jadikan itu untuk Allah, karena itu dari Allah, maka itu yang akan abadi. Kecerdasanmu gunakan untuk mengeluarkan ide-ide cemerlang untuk perjuangan agar kecerdasanmu abadi di dunia dan di akhirat. Jadikan hartamu abadi, yaitu berikan untuk jalan kebaikan agar abadi di dunia dan di akhirat. Selamat tinggal kesombongan. Enggak pantas sombong. Kalau sudah punya mobil itu sudah sombong, naik sepeda sudah ogah-ogahan. Bajunya harus bermerek. Kain kafan mereknya nanti, mau apa? Mana baju bermerek, gak ada lagi, gak laku lagi. Biasakan dengan kesederhanaan. Itu adalah cara hidupnya baginda Nabi SAW. Karena kesombongan itu capek, menyiksa. Orang kalau nuruti kesombongan akan tersiksa dan tersiksa. Karena karunia Allah sangat luas. Maka dilihat tetangganya mempunyai sesuatu, dia juga pengen karena ingin mengungguli. Beli HP, motor, mobil, rumah, terus jar-jaran. Hidupnya capek dan capek. Tapi orang yang lembut hatinya kenal Allah, penuh dengan ketawaduan, maka ketahuilah bahwa hidupnya indah. Di saat melihat orang kaya, dia tidak akan gelisah. Dia mendoakan semoga ini orang kaya ahli surga. Tapi kalau sudah hatinya sombong, muncul penyakit yang lainnya. Ada dengki, ada ngiri, ada dendam, merendahkan orang lain, kerugian. Dan kerugian bersama orang yang sombong. Baik, mari kita renungi diri kita. Hanya kebodohanlah yang menjadikan seseorang itu sombong. Bodoh tentang dirinya. Bermula dari air mani yang hina. Ma'in mahin, dan akhirnya menjadi bangkai yang busuk. Bangkai yang paling busuk bangkai manusia. Kalau ngubur manusia pun paling tidak harus setinggi manusia, biar baunya nggak keluar, bau busuk. Di saat hidup pun kemana-mana di perutnya tersimpan sesuatu yang busuk, yang harus dikeluarkan dalam kondisi busuk. Keringat mengucur pun menjijikkan. Yang biasa dengan baju bermerek, akhirnya pun mengenakan kain kafan, baju seragam si fakir dan si kaya. Ayo, khusus yang di pondok nggak perlulah sombong-sombongan merek baju. Apa? Merek baju? Nggak perlu. Maka di sini nggak boleh bajunya seragam, baju biasa. Nggak usah pamer-pamer merek baju, merek sarung, merek ini ya. Malu. Malu kepada Allah. Merek apa lagi? Merek jam, merek ini. Kalau Allah memberikan merek yang bagus, kita syukuri, bukan untuk merendahkan orang lain, bukan untuk menampakkan kesombongan. Semoga Allah menjaga hati kita, menjauhkan dari sifat sombong. Dan semoga Allah, apa yang Allah karuniakan kepada kita, menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah. Bersyukur atas karunia Allah, dan Allah menjauhkan kita dari sifat sombong. Dan Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Lapangkan rezeki kita, lapangkan hati kita. Yang sakit disembuhkan, yang punya hutang dimudahkan dalam bayar hutang. Panjang umur semuanya. Allah mengangkat wabah dari kita. Dan semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin. Hidup indah dalam rumah tangga, keluarga, pesantren, santri-santri kelak menjadi ulama-ulama Rasulullah. Allah mudahkan orang tua mereka. Dan para pemirsa, para pendengar diberi segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga yang berjuang bersama kami semua, Allah berikan segala kebaikan dunia akhirat. Semoga Allah kirim kepada kita orang soleh ahli surga yang bisa berjuang bersama kita. Dan semoga Allah berikan kepada kita semua keistiqomahan dalam kebaikan, panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.